Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Reso Janugra Azhar dan teman kelompok saya. Kali ini kami berdua akan melakukan presentasi, yaitu optimalisasi operasi DMA untuk transfer data cepat. Di latar belakangnya itu adalah kemajuan teknologi digital untuk sistem transfer data yang semakin cepat dan efisien, terutama pada aplikasi yang bergantung pada pemrosesan data besar seperti multimedia, server, dan cloud computing. Dalam konteks ini, USB dan PCI Express menjadi dua antarmuka yang digunakan karena kemampuan mereka dalam menangani transfer data yang berkecepatan tinggi. Meskipun begitu, keduanya masih menghadapi berbagai tantangan teknis seperti tingginya latensi konflik dalam pengaksesan memori oleh beberapa perangkat secara bersamaan, serta frekuensi interupsi sistem yang berlebihan. Permasalahan-permasalahan tersebut dapat menyebabkan penurunan performa sistem secara keseluruhan. Oleh karena itu, diperlukan penelitian untuk mengeksplorasi strategi optimalisasi Operation Direct Memory Access yang berpotensi menjadi solusi dalam meningkatkan efisien proses transfer data tanpa membebani CPU secara berlebihan. Jadi tujuan penelitiannya itu mengoptimalkan operasi DMA untuk USB dan PCI. Tujuan utama dari penelitian ini adalah mencari dan menerapkan cara terbaik agar proses kerja Direct Memory Access pada antarmuka USB 3.x dan PCI Gen 3.0 menjadi lebih efisien. Ini berarti mencari konfigurasi atau strategi agar transfer data berjalan lebih cepat tanpa membebani sistem. Yang kedua itu meningkatkan throughput dan efisien CPU. Dengan optimalisasi yang tepat, diharapkan jumlah data yang dapat ditransfer dalam waktu tertentu dengan optimalisasi dengan throughput meningkatkan. Selain itu, CPU tidak perlu ikut campur terlalu banyak dalam proses ini, sehingga efisiennya meningkat dan bisa digunakan untuk tugas lain secara paralel. Yang ketiga, mengurangi latensi dan beban sistem. Selain meningkatkan kecepatan, penelitian ini juga bertujuan menurunkan waktu tunda dalam proses transfer data. DMA yang lebih efisien akan mengurangi beban kerja sistem secara keseluruhan, meningkatkan stabilitas dan performa aplikasi yang membutuhkan respon cepat. Tujuan teori DMA atau Direct Memory Access merupakan metode transfer data yang memungkinkan perangkat keras mengakses memori utama secara langsung tanpa campur tangan intensif dari CPU. Teknologi ini dirancang untuk mempercepat proses komunikasi data serta mengurangi beban kerja prosesor, menjadikan ideal untuk aplikasi yang memerlukan kinerja tinggi dan waktu respon cepat. Seiring dengan perkembangan teknologi, standar USB telah berevolusi hingga mencapai USB 4 dengan kecepatan transfer yang jauh lebih tinggi dibandingkan versi sebelumnya. Di sisi lain, PCI juga berkembang secara signifikan hingga mendukung transfer data super cepat melalui puluhan jalur. Dalam implementasinya, DMA memiliki beberapa mode operasi seperti burst mode, cycle settling, dan transfer mode yang masing-masing memiliki keunggulan tergantung skenario pengguna. Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa efisiensi DMA sangat bergantung pada bagaimana buffer dan interupsi dikelola. Pengaturan yang tepat pada aspek-aspek tersebut dapat membantu meningkatkan performa dan mengurangi hambatan sistem. Metode penelitian. Yang pertama itu ada jenis penelitian. Yang kedua itu pendekatan eksperimental dan kuantitatif dan studi kasus pada perangkat USB 3X dan PCI dan Gen 3.0. Yang ketiga itu ada tahap penelitian. Yang pertama itu studi literatur terkait arsitektur DMA dan antarmuka data berkecepatan tinggi. Yang
kedua analisis sistem untuk mengidentifikasi hambatan retensi, konflik, memori, interupsi tinggi. Yang ketiga itu perencanaan strategi optimalisasi. Pertama itu mode transfer, first mode scaling, kedua itu pengelola struktural, yang ketiga pengaturan instruksi prioritas rendah, implementasi strategi pada level drive dan firmware perangkat. Keempat itu performa, kristal di smart dan atau di untuk mengukur throughput dan latency. HWM monitor untuk memantau pengguna CPU, analisis data, dan statik, deskriptif dan operatif terhadap hasil sebelum dan sesudah optimalisasi. Jadi untuk hasil pengujiannya itu hasil pengujian PCI Gen 3.0 plus itu adalah peningkatan throughput setelah optimalisasi dengan multi channel DMA dan penyesuaian mode transfer atau burst dan cycle stealing. Throughput meningkatkan hingga 40% pada transfer data berukuran besar. Efisien penggunaan CPU. Penggunaan CPU menurunkan sekitar 30%, memberikan lebih banyak ruang bagi prosesor untuk menjalankan tugas lain secara paralel. Stabilitas sistem. Pengaturan interupsi prioritas rendah dan manajemen buffer yang baik berkontribusi terhadap kestabilan dan kelancaran proses transfer data. Efektivitas mode transfer. Burst mode cocok untuk transfer besar dan kontinu karena mengurangi overheat pengaturan. Cycle stealing lebih efektif untuk data kecil dan tidak teratur karena menjaga performa sistem tetap stabil. Untuk hasil pengujian USB 3.x itu adalah peningkatan throughput setelah penerapan burst mode dan buffer virtual. Kecepatan transfer data meningkat sebesar 20-30% dibandingkan kondisi awal tanpa optimasi DMA. Penurunan latensi data turun sekitar 15%, mempercepat proses komunikasi antara perangkat USB dan sistem. Efisiensi CPU, beban kerja CPU berkurang hingga 25% karena DMA mengambil alih sebagian besar proses transfer data, membebaskan CPU untuk tugas lain. Manfaat manajemen interupsi, pengurangan frekuensi interupsi, mengurangi overheat sistem dan meningkatkan stabilitas selama proses transfer. Jadi kesimpulannya itu penelitian ini berhasil menunjukkan bahwa optimalisasi operasi direct memory access atau DMA dapat secara signifikan meningkatkan efisiensi sistem dalam proses transfer data menggunakan perangkat USB 3.x dan PCI Express Gen 3.0 melalui penerapan strategi seperti burst mode, cycle stealing, pengelolaan buffer virtual, dan manajemen interupsi yang efisien. Sistem mengalami peningkatan throughput hingga 40%, penurunan latensi sebesar 15%, dan pengurangan penggunaan CPU hingga 30%. Penemuan ini menegaskan bahwa DMA yang diatur secara tepat mampu mengurangi beban kerja prosesor, menjaga stabilitas sistem, serta memenuhi kebutuhan aplikasi modern yang membutuhkan transfer data cepat dan stabil. Pendekatan eksperimental yang digunakan menunjukkan bahwa metode optimalisasi ini layak diimplementasikan pada berbagai sistem berbasis multimedia dan server. Secara keseluruhan, penelitian ini memberi kontribusi praktis terhadap pengembangan teknologi transfer data berkecepatan tinggi yang hemat sumber daya. Sekian presentasi dari kami berdua. Mohon maaf bila ada salah. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.